Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo. Saya mahasiswa UP dari UPBJJ Palembang dengan Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang telah diberikan oleh Tuton. Untuk tugas 2 ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah proyek yang menampilkan data cuaca yang disinkronasi dari sebuah website online, yaitu website API. Kemudian untuk proyek tersebut dapat menampilkan sebuah aplikasi sederhana dengan ketentuannya, yaitu memiliki data atribut kolom field, yaitu yang berupa waktu, temperatur. Kemudian untuk desainnya menggunakan desain yang simple agar dapat mudah untuk dibaca, namun di dalam desain tersebut dapat menampilkan bentuk list atau tabel. Untuk pengerjaannya di sini saya menggunakan Node, kemudian eh, Visual Code. Untuk codingnya berbasis tipe script. Untuk langkah-langkahnya saya di sini telah merangkum sebelumnya. Jadi di sini akan saya berikan sedikit penjelasan terlebih dahulu. Di dalam proyek tersebut terdapat tiga blok tersebut. Yang pertama adalah template, yaitu struktur dan tampilannya. Blok ini atau bagian ini berfungsi sebagai cetak birunya struktural atau HTML aplikasi. Seluruh komponen Ionic seperti Ion Text, Ion Header, dan Ion Content akan didefinisikan di sini. Kemudian untuk fitur kuncinya terletak pada literasi data 24 jam before, yang setiap barisnya secara dinamis menerima kelas CSS penanda waktu, misalnya periode periode pagi, siang, atau malam, melalui computed property dari script yang nantinya akan dibuat. Kemudian untuk blok ini juga akan bertanggung jawab dalam menampilkan status aplikasi, baik itu loading atau error. Kemudian blok yang kedua atau bagian yang kedua adalah script setup langsung dengan tanda kutip TS atau logika bisnis dan data. Di dalam bagian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pengambilan data menggunakan fungsi fetch with data untuk menarik suhu data per jam dari Open Meteo API untuk koordinat Jakarta tentunya. Kemudian manajemen state, variabel reaktif seperti loading, error, dan alwaiter data digunakan untuk melacak status dan data aplikasi. Kemudian filtrasi data, computed property bernama limited with data menjamin hanya 24 data jam pertama yang diproses dan ditampilkan. Sebenarnya di tugas itu sudah ditentukan untuk eh, jika kesulitan menampilkan semua data cukup ditampilkan 10 data pertama. Namun di sini saya akan menampilkan 24 jam agar lebih bisa digunakan nanti ke depannya untuk melihat perkiraan suhu 24 jam ke depan. Kemudian untuk selanjutnya tadi di bagian script setup ini ada visualisasi logika yang berfungsi sebagai get time periodic. Ada logika inti untuk membedakan waktu pagi, siang, sore, dan malam, yang hasilnya kemudian digunakan untuk styling di template. Fungsi get wither icon menambahkan penanda emoji, jadi nantinya di sebelah jam, dalam rencana saya di sebelah jamnya itu akan terdapat penanda emoji yang menentukan bahwa di saat jam ini itu adalah masuk ke wilayah pagi, kemudian di jam sekian adalah masuk wilayah siang berdasarkan periode yang ada. Kemudian pada bagian ketiga adalah bagian blok style scooped atau visualisasi dan tema. Blok ini mengatur estetika dan branding aplikasi. Ada pula beberapa bagian di dalam blok ini, yaitu warna custom mendefinisikan variabel CSS custom, terutama
Ion Color, Waterski yang nanti saya akan gunakan, yang diterapkan paksa ke toolbar melalui CSS Attribute Selector. Kemudian ada penanda waktu visual, menerapkan background color berbeda pada setiap list item melalui kelas dinamis, periode pagi, periode malam, yang dikontrol oleh script sehingga pembaca dapat langsung membedakan periode waktunya. Jadi pada intinya nanti ketika kita melihat warna ini, kemudian kita tahu bahwa oh ini berarti siang, oh ini malam atau ini sore gitu, seperti itu. Kemudian untuk highlight suhu menggunakan styling conditional CSS untuk mengubah warna suhu menjadi merah orange jika melebihi ambang batas 30 derajat Celcius. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita perlu mempersiapkan beberapa aplikasi. Kita harus menginstal Node.js. Node.js-nya kalau saya di sini menggunakan versi terbaru ya teman-teman. Ini saya menggunakan versi 25.1. Oke, bisa dilihat teman-teman semua. Kemudian Ionic CLI ini adalah untuk menginstal command line interface. Jadi kita ditugaskan juga untuk menginstal command line interface Ionic secara global yang diperlukan untuk membuat atau membangun dan menjalankan proyek Ionic. Jadi begitu kita akan mencoba beberapa contohnya. Jadi langkah pertama kita harus membuka terminal pada Visual Code Studio. Ini terminal. Oke, di sini kita untuk langkah awalnya kita diperintahkan untuk membuat apa menginstal Ionic CLI-nya dikarenakan sebelumnya saya sudah, jadi akan saya skip untuk langkah ini. Kemudian ada untuk pembuatan dan konfigurasi proyek. Pertama kita dilakukan untuk menginisiasi proyek, membuat proyek Ionic baru dengan template free dan TypeScript. Sebelumnya juga saya sudah membuatnya. Nanti untuk langkah-langkah ini bisa teman-teman ketik atau copy paste di terminal yang ada. Kemudian untuk masuk ke navigasinya, bentar ya, kita coba. Kita diperintahkan juga selanjutnya untuk setelah kita membuat proyek baru Jakarta Weather App, kita diperintahkan untuk masuk ke direktori Jakarta Weather. Ini karena saya sudah ada, karena sebelumnya saya sudah melakukan pembuatan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu agar tidak memperpanjang durasi, yang penting bisa tersampaikan apa isi yang ada dan saya bisa memahami ya inilah. Kemudian kita harus dipastikan masuk ke direktori Jakarta Weather App yang sebelumnya kita buat. Ya, setelah ini kita masuk ke direktori Jakarta Weather App, kita akan membuka file Jakarta Weather App di sini. Kita klik views. Jadi untuk lokasinya adalah di sini ya teman-teman. Di C, kemudian user, pilih user yang teman-teman pakai. Kemudian kita akan cari ini tadi beberapa yang telah saya buat sebelumnya. Untuk langkah uji coba ada cuaca Jakarta, ini ada weather app, ada weather trip app, dan akhirnya yang jadi adalah Jakarta Weather App. Nah, untuk filenya ada di Jakarta Weather App, kemudian src, kemudian views. Nah ini dia home text-nya. Ini akan kita kerjakan.
Oke, implementasi kode, memodifikasi file, membuka file utama komponen di src, views, complex, atau ini bisa juga complex view, tergantung dari teman-teman semuanya. Kemudian salin dan tempel atau gantikan seluruh isi dari file home. Ini belum juga saya ganti tadi. Impact view dengan kode final yang telah dikembangkan dan dalam proyek ini. Maksudnya ini tadi adalah kode yang telah saya buat, saya rangkum, saya edit sedemikian rupa agar hasilnya nanti menjadi lebih menarik. Jadi untuk datanya ini bisa kita lihat teman-teman. Di sini ini adalah blok pertama, blok template. Blok ini bertanggung jawab atas struktur visual dan layout aplikasi menggunakan komponen-komponen Ionic dan logika kondisi VUI. Seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, di sini ada template, ini ada headernya. Headernya di sini jelas Jakarta Water Heater, Water Hour. Kemudian ada ion kontennya, jadi ada judul konten, yaitu perkiraan 24 jam. Untuk judulnya nanti di atasnya ada perakiraan suhu Jakarta 24 jam ke depan. Kemudian ada ion card class ini untuk menampilkan, jadi ketika nanti kita akan membukanya, kita akan tampil terlebih dahulu saat loading, yaitu mengunduh 24 jam data perakiraan. Kemudian di sini ada ketika datanya gagal diambil, mungkin karena jaringan kah atau apa, kita akan keluar notifikasi data gagal diambil. Kemudian untuk listnya yang ditampilkan nanti ada waktu dan suhu yang ada di dalam sana. Kemudian untuk itemnya ada ini dia tadi, limited waiter data saya bilang sebelumnya. Dan di sini adalah formatnya, format time only. Dan ini adalah detailnya. Kemudian di sini ada ion column-nya, ion text end, data temperaturnya tentunya, Twitter iconnya, nanti ada menampilkan icon. Kemudian di akhirnya ini Twitter icon ini adalah, dan temperatur, data temperatur ini adalah temperaturnya. Kemudian nanti di akhirnya akan ada derajat celciusnya. Ini adalah tutup kolom istilahnya, kalau apa itu namanya. Kemudian di bagian kedua ada blok script setup. Ini ada script setup lang sama dengan tanda kutip ts. Ini akan mengimpor ionnya, ion content, ion header, ion text, ion title, ion toolbar, ion list, dan beberapa lainnya. Dan ada interface awal editornya, time string, temperatur. Data yang diambil itu adalah dari sumber datanya yaitu dari API Open Meteo. Ini adalah mengambil data 24 jam, data 24 data pertama. Fungsi untuk mengambil data dari API atau logika yang sama, di sini bisa kita lihat inilah codingnya. Ini pesan jika terjadi error juga. Ini adalah format data yang dipakai, data jam dan juga data temperaturnya. Kemudian ada fungsi baru mengklasifikasikan periode waktu. Nah, di sini periode waktunya yaitu yang seperti yang saya bilang sebelumnya, ada pagi, siang, sore, dan periode selanjutnya adalah malam atau dini hari tentunya. Diklarifikasikan di sini jika jam dari pukul 5 pagi sampai 10.59 itu adalah masuk periode pagi. Ketika dari jam 11.00 sampai 14.59 itu akan diperiodkan menjadi siang. Kemudian untuk 15.00 sampai 17.59 adalah periode sore. Dan selanjutnya adalah periode malam. Ini juga ada fungsi mendapatkan icon berdasarkan waktunya. Jadi nanti ketika periode pagi, ini akan ada gambar matahari dengan sedikit awan.
Kemudian untuk periode siang ada full matahari. Kemudian untuk periode senja apa sore ada background senjanya dan ada matahari yang terbenam. Dan untuk periode terakhir periode malam yaitu ada gambar bulan nantinya. Format waktu untuk menampilkan hari dan tanggal. Ini adalah formatnya untuk menampilkan waktu hari dan tanggalnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi format waktu untuk menampilkan jam saja. Selanjutnya adalah blok bagian ketiga yaitu stylenya. Di sini ada pewarnaan dari eh, teks segala background, tema, baik pagi, siang atau malam, konten colornya, terus section titelnya, besar kecil hurufnya, besar kecil widgetnya, terus styling baris berdasarkan periode waktu. Kemudian yang terakhir selanjutnya yaitu ini perang styling baris berdasarkan waktu, yaitu ada periode pagi colornya, varian colornya, siang backgroundnya nanti akan berbeda-beda tentunya. Time stopnya ini menggunakan color abu-abu. Terangan style dinamisnya suhu panas di atas 30 derajat Celcius. Jadi ini yang saya bilang sebelumnya di sini, ketika suhu di atas 30 derajat Celcius, warna akan menjadi merah oranye dan inilah perintahnya. Kemudian tutup style. Untuk menjalankannya kita di sini cukup mengetikkan kata Ionic Server, kemudian nanti akan secara otomatis terbuka di web browser kita yang menampilkan data perakiraan cuacanya. Baik, ini teman-teman bisa kita lihat di sini Jakarta Weather. Ini adalah yang ini tadi. Oke, titelnya Jakarta Weather ada di sini. Kemudian untuk section titelnya yang header perkiraan suhu ada di sini. Oke, dan ini adalah tampilan eh, perakiraan cuacanya. Di sini menampilkan pada pukul 12 malam atau 12 dini hari, pukul 00.00. Di sini terdapat di suhu 26,4 derajat Celcius dan menampilkan logo icon bulan. Pada pukul 1 dini hari suhunya adalah 28,6 derajat Celcius. Ini juga menampilkan logo bulan. Selanjutnya pada pukul 2 dini hari, ini karena suhu sudah mencapai batas 30 derajat Celcius ke atas, dia akan berwarna merah. Itu juga selanjutnya sampai dengan pukul 5.00 pagi. Oke, di sini sudah berganti untuk icon logonya. Ini terdapat matahari dan sedikit awan dengan suhu yaitu 32,8 derajat Celcius. Di pukul 6, 7, 8, 9, dan 10 logo dan nya masih sama, namun di jam 10 terdapat perubahan cuaca lebih dingin dari jam sebelumnya. Kemudian untuk di jam 11 siang, di sini terdapat logonya yaitu logo matahari yang telah full dengan suhu yaitu 28,4 derajat Celcius yang ditandai dengan warna hijau. Oke, dari pukul 11.00 sampai dengan 14.00 itu menggunakan logo matahari. Kemudian pada 15.00 atau sore minggu senja, di sini terdapat perubahan logo yaitu menggunakan logo matahari yang berlatar belakangkan senja warna orange. Fungsi dari logo-logo ini tentunya untuk mempermudah kita sebagai pembacanya. Jadi ketika kita melihat oh ini siang, ini pagi, ini malam, kita lihat. Kemudian untuk pewarnaan pada suhu ini juga berguna, kita bisa mengetahui oh berarti di jam sekian ini suhunya relatif dingin, relatif
tidak terlalu panas. Oh, ternyata di jam sekian karena warnanya merah, itu berarti suhunya sangat panas untuk kita rasakan. Salah satu fungsi dari pembuatan aplikasi ini ya, salah satunya ya tadi kita untuk mengetahui suhu pada waktu-waktu tertentu. Kemudian untuk misalnya yang akan digunakan nantinya untuk mengetahui suhu, dan kita ketika ada rencana untuk bepergian kita bisa tahu oh, suhu ini di jam sekian lagi panas-panasnya nih atau gimana gitu. Mungkin itu saja tugas yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila saya tidak bisa mengetik satu persatu karena dalam mengerjakan ini saya sudah menempuh waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Bisa teman-teman lihat juga tadi dari banyaknya file pekerjaan sebelumnya yang saya mencoba dengan judul ini gagal, dengan judul ini gagal. Akhirnya setelah satu hari ini full saya mengerjakan dengan judul yang ini, yaitu Jakarta Weather App, dan alhamdulillahnya berhasil. Jadi untuk teman-teman khususnya tutor mohon untuk diberikan koreksi guna untuk melanjutkan atau memperbaiki atau mengevaluasi untuk diri saya mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.